Halo, selamat bergabung. Halo semuanya, selamat bergabung. Kita nunggu Kak Mahalindanya dulu ya. Halo semuanya, selamat bergabung. Halo semuanya. Kita tunggu Kak Mahalindanya dulu ya. Kalian gimana nih selama WFH? Kalian gimana nih selama WFH? Ngapain aja? Halo semua. Halo semuanya. Selamat bergabung di live. Halo. Kita tunggu Kak Mahalindanya dulu ya. Thank you. Halo semuanya. Bentar ya, tunggu Kak Mahalindanya dulu. Gimana nih selama WFH kalian ngapain aja? Udah punya hobi baru belum? Hai Kak. Kita undang langsung yuk Kak Mahalindanya. Kak Mahalindanya udah. Halo. Halo Kak, ya Halo, ampun. halo, apa kabar?
Baik. Kakak apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Kak Dita gimana kabarnya? Kak Dita baik. Aku ya baik. Kakak aku lihat nih Oke. habis swab test ya. Iya, wah diikutin ya. Aku tadi habis swab test. Nah, Iya, aku harus dong. follow. Thank you. Sebenarnya swab testnya Ya. udah kemarin sih, cuman baru aku upload hari ini aja. Karena ketika hasilnya udah keluar negatif, baru berani upload. Oh iya benar. Nanti orang parnoan lagi ya Kak ya. Aku udah ngelakuin swab test itu dari kemarin sebetulnya. Ah iya. Emang penting banget Kak sekarang kalau swab test. Bener Soalnya kayak dong. rapid test sudah nggak ini kan. Sebenarnya sih kembali ke diri kita sendiri. Kalau memang seandainya mobilitas kita tidak terlalu tinggi, menurut aku Hmm? rapid masih oke. Dan itu memang harus diulang berkala selama 7 hari sekali. Karena kan reaktif ke body kita sendiri baru terlihat di interval waktu 7 sampai dengan 14 hari. Terus kalau seandainya kita yang mobilisasinya cukup tinggi, misalnya masih meeting keluar, Hmm? masih olahraga di Oh iya outdoor kanan benar. kiri, aku saranin untuk swab gitu. Oh iya. Oke Kak, sebelum mulai materi kita perkenalan dulu nih. Halo. Perkenalan. Oke, Perkenalan nih ke yang nonton. oke. Pertama-tama aku terima kasih banget ini dari Dignity Hmm, Social, dari Dita juga. Waktu itu aku pernah ya. satu frame sama Dita di acara IFF Indonesian Future Oh, Fest untuk ah, membahas masalah ya. food and beverage. Aku thank you banget Ah, udah diundang lagi untuk bisa sharing, ibarat kata sharing discussion lah di live Instagram ini untuk ah. apa namanya membahas nanti yang kita bahas masalah woman, marketing and apalagi Women Marketing and Networking. networking gitu. Aku thank Ya. you dulu loh. Thank you ya. Oh ya, iya Kak. Sama-sama. Kita juga terima kasih Kakak udah menyempatkan waktu di sini untuk Dengan live bareng senang kita. Ngasih hati. informasi biar Dengan senang hati dong. perempuan-perempuan di Indonesia tuh makin top deh pokoknya. Amin Makin ya robbal berkelas, alamin. ya kan? Eh, Oke Kak, sebelumnya Oke. nih langsung materi apa Kakak mau cerita dulu nih tentang usaha Kakak. Langsung materi boleh. Nanti baru aku selipin ceritanya di pertengahan materi yang udah disiapin sama Dignity Social. Oh, oke, mau mulai dari selling dulu ya. Oke, ini sharing session ya berarti ya. Sharing, selling. Gimana sih? Kan kakak nih punya banyak usaha nih. Ada terutama yang paling terkenal. Aku baca di internet tentang yang ASI, Kasih memandui besar. donor ASI booster. Oke. Iya, aku baru baca emang keren banget loh. Masya Allah, Masya Allah. Karena kan aku baca, karena aku sering ngikutin kayak parenting gitu. Biasanya kan ibu-ibu ya asinya itu kan kayak ke apa ya dikit gitu kan permasalahannya banyaknya kayak gitu. Terus kakak nyiptain ini memandui donor ASI booster keren banget. Gimana Thank sih kok you. ceritanya? Sebenarnya bukan donor sih. Jadi ASI itu yang Eh, produk yang sekarang Mamandu itu sebenarnya lebih ke arah suplemen tambahan untuk ibu-ibu menyusui. Jadi kadang kan permasalahan yang terjadi di hmm, Indonesia sekarang banyak ibu-ibu muda yang memang uh, unfortunately tidak dapat menyusui bayinya. Nah, pada saat itu kejadian di diriku sendiri nih, Dek. Jadi, aku ketika hmm, melahirkan, aku tidak dapat menyusui anakku. Sampai satu titik di mana oh, aku komunikasi dengan orang tua, komunikasi juga dengan dokter, gimana caranya untuk bisa ngebus ASI, dan memang ini adalah resep turunan. Dan ya. akhirnya terbentuklah satu ingredients yang which is itu sebenarnya adalah ingredients yang diberi oleh ibuku sendiri. Cuman rasanya kan Ah, plain dan basically aku sama kayak Kak Dita nih. Kak Dita kan suka banget dessert, ya kan? Nah, aku juga suka banget hmm, manis. Jadi kalau seandainya harus setiap hari aku consume daily, which is setiap hari itu harus aku minum, jadi aku tuh berinovasi, aku kasih rasa-rasa yang
apa ya, Bikin happy. enak gitu loh. Bikin kita tuh jadi aku nggak senang buat boring minumnya. minumnya gitu. Jadi Oh, iya, iya, aku mix benar-benar. dengan, boleh sebut brand nggak? Boleh ya? Boleh sebut. Boleh. Oke, Boleh kayak nggak misalnya apa-apa. aku mix sama Nutella, terus aku mix lagi dengan flavor A, B, C yang ngebuat aku pun juga jadi Hmm. happy sambil menyusui gitu. Oh iya. Terus Dan aku it lihat takes nih a kakak di process. Instagram kakak juga ada make up ya. Kakak juga bisnis make up gitu. Itu kalau make up pernah ada di tahun 2017, cuman sekarang memang lagi tidak aktif dulu sementara. Hmm, Iya, tapi pernah berarti pernah sekarang ada selling oh, lip matte sama bulu mata. oh iya. Terus oke, berarti sekarang yang lagi hits banget nih Mamandu ya berarti ya kak. Alhamdulillah, masya Allah, iya masih mandul. Orang di Google banyak banget loh kak, kayak appreciate banget kakak bisa buat kayak gitu tuh, bikin Thank you. ibu-ibu yang Tapi, menyusui jadi lebih nah, semangat. aku nanti mau ngasih tips juga, maksudnya kadang kita ngelihat sesuatu itu kan ketika sudah menjadi kan, tapi sebenarnya prosesnya tuh Hmm, menangis-nangis dulu, dan maksudnya bener-bener takes time. Jadi aku mau ngasih ya. tips sama teman-teman di dignity sosial, dalam artian kalau kita Hmm, melakukan usaha pun kayak nggak bisa langsung jebret jadi gitu loh. Jadi memang aku benar. melewati proses yang cukup Satu lama, proses. yang Hmm. makanya aku kasih tips-tips. Sudah mulai boleh masuk ke dalam tips-tips. Boleh, boleh Kak, boleh. Gimana sih Kak, Mama Indu itu tipsnya, tips marketingnya. Terus itu kan produk rumahan nih Kak. Oke, okay. Itu Ya kan lebih ke produk rumahan nggak sih itu? iya, ini dulunya Kayak iya, homemade cuman gitu. sekarang sudah kita ke semi pabrik sih sekarang, alhamdulillah. Oh iya, bagus Berawal lah. dari berawal dari rumah. Nanti Nah, makanya aku boleh Kak kasih. cerita-cerita dari berawal dari rumah. Iya, dulu tuh berawal dari rumah. Aku tuh dulu jualan awalnya 70 botol. 70 Hmm. botol, terus ternyata dulu kan kayak kalau seandainya kita baru kayak melahirkan, jadi kayak kita punya komunitas Hmm. yang isinya ibu-ibu muda Hmm. yang masih menyusui. Jadi kita kayak sering Hmm. sharing gitu, kayak kenapa ya ASI gue kok nggak keluar. Terus aku pun mengalami hal Hmm. yang sama. Jadi ketika aku minum yang tadi aku bilang ingredientsnya itu turun dari mamaku, terus juga aku tanya sama Hmm. dokter juga oke. Aku mulai suka kirim, banyaknya request, kirimin dong ke rumah, kirimin dong ke rumah. Oh ternyata mereka aslinya juga jadi ada, dari yang tadi nggak ada jadi ada, Oh, surprisingly. Iya, keren jadi banget. sebenarnya tuh basically karena dari permasalahan diriku sendiri yang tidak dapat menyusui anakku, sampai pada akhirnya yang lain pun aku kirimin, akhirnya mereka jadi bisa menyusui gitu. Cuman ini aku punya banyak Hmm. triks, ada 10 step sih menurut aku yang bisa, kalau seandainya teman-teman di DPT bisa catat boleh. Jadi kalau Boleh, berbisnis boleh. itu memang ada step-stepnya sih. Pertama, lakukan sesuai passion kalian. Jadi kayak Kadita tuh udah Benar. cocok banget tuh. Kadita itu suka banget Hmm. dessert dan passionnya ada di dessert, makanya dia franchise di Haagen Dazs. Itu menurut aku udah Iya. suatu apa ya? Suatu hal yang emang itu adalah pertama kali bisnis kita lakukan, step awalnya adalah lakukan sesuai dengan passion kalian gitu. Misalnya kayak Benar. oke, kamu passionnya di masak, berarti diarahkan aja. Jadi kayak kamu punya bakat masak, kamu bikin suatu bisnis yang bisa sesuai dengan hobi kamu. Jadinya menjalaninya pun dengan rasa happy, menjalaninya dengan apa Hmm. ya, dengan jadi kita ngerasa kayak nggak kerja aja, kita ngerasa itu adalah suatu hal yang kita lakukan dengan kebahagiaan, tapi alhamdulillah sisi lainnya kita bisa mendapatkan profit dari hobi kita sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hargai Yang pertama, proses. Itu hargai yang proses. tadi aku Benar. bilang, karena proses itu panjang kan, mulai dari Hmm. mungkin ditolak dari society, terus juga ngurus izinnya juga sulit, terus juga ada kompetitor. Misalnya setelah kita bikin, fortunately kita lagi jadi pioneer, lalu setelah itu banyak sekali kompetitor juga bisa terjadi.
Terus juga proses yang misalnya kayak ada yang komplain A, komplain B, komplain C, itu harus diterima. Terus juga kita apa ya, merintis dari yang awalnya rumahan sampai alhamdulillah bisa langsung masuk ke apa namanya, gross apa namanya, sorry, kita masuk ke Semi pabrik. ya itu iya salah satunya, mulai yang awalnya Ah, aku masih kayak ibarat kata pakai tangan sampai akhirnya pakai mesin, itu kan juga menghargai sama proses. mesin. Jadi semuanya memang kita harus Benar. menghargai proses. Yang ketiga, Nah, belajar dari orang lain. lanjut Jadi memang belajar dari orang lain. sampai detik ini aku pun masih belajar dari orang lain. Aku masih belajar melihat teman-temanku yang misalnya usahanya sudah jauh lebih firm, ya kita memang harus jangan pernah tinggi hati. Seberapapun yang sudah diberi Tuhan, kita harus tetap rendah hati, tetap harus belajar bagaimana caranya untuk untuk mereka begini, ternyata mereka harus melakukan inovasi, karena kadang kan bisnis nggak selamanya naik gitu loh, ada naik turunnya. Benar, Pasti benar grafiknya Kak. tuh bentuknya nggak pernah ada yang namanya kayak langsung vertikal gitu, pasti dia modelnya waving gitu, ada naik turun lah kalau bisnis. Benar Kak. Terus yang keempat, kita harus bisa belajar untuk self promotion. Nah, itu hubungannya dengan marketing yang tadi aku bilang. Dalam artian self Benar. promotion itu adalah bagaimana cara kita bisa selling produk kita sendiri. Nah, tapi intinya pertama kita harus kembali lagi, produk yang kita promosikan memang harus baik-baik dulu nih yang kita promosikan. Bukan dengan artian kayak misalnya kita mempromosikan sesuatu yang sorry to say, misalnya tidak sesuai dengan apa yang ada di tagline atau apa yang ada di kita promosikan gitu loh. Nah, self promotion tadi itu bisa masuk ke zona marketing yang ada ditanyakan tadi. Dalam artian kita tuh harus percaya diri, confidence kita tuh harus ada. Itu balik lagi ke psychology kalau kayak gitu. Self promotion, kalau selama kita nggak percaya diri untuk melakukan self promotion, itu kita nggak akan bisa melakukan marketing dengan baik. Jadi kuncinya konsisten upload. Kan maksudnya kalau zaman sekarang udah era digital ya, dalam artian Instagram, terus Facebook ataupun apapun itu udah jauh sangat lebih mudah. Nah, itu memang harus kita lakukan secara konsisten, konstan. Dan Terus itu Kak, kalau di Instagram apa orang-orang sekarang kan lihat apa kayak fit-fitnya tuh harus bagus. ya, Biar orang tuh tertarik nah itu lihat kita butuh bangun konten usaha. kreator. Jadi kita memang kalau memang seandainya kalian sudah niat nih misalnya mau membentuk suatu usaha, ya kita memang harus meng-hire satu orang yang cukup, nggak perlu profesional banget. Awalnya pun aku dari diriku sendiri, mulai ke orang yang bisa, lama-lama aku meng-hire yang memang profesional dalam bidang content creator, karena itu memang harus ada sih gitu. Kayak di Benar media Kak, sosial sendiri pasti punya content creator dong. Iya punya kan? kan. Itu penting karena dari situ orang-orang akan apa ya, tertarik untuk menjadi, jadi gini loh, Instagram bisnis kita tidak hanya untuk berjualan, tapi kita bisa Menjual. sharing informasi Kasih juga tips. gitu. Iya biasanya kalau di Instagram gitu kalau jualan Kak sekarang kasih tips. Iya Kalau misalkan kayak kakak nih benar. kasih asik kasih tipsnya makanan-makanan yang Makanannya sehat terus apa, gizi apa. terus kalau bayinya Bener. gatel kasih apa, jadi semuanya tuh kita bikin jadi general, jadi nggak cuma hanya ASI tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan ibu, berhubungan dengan bayi, dan berhubungan Iya. dengan ASI. Jadi kita jadi kayak sumber informasi untuk ibu-ibu muda lah gitu, jadi orang-orang pun tertarik untuk Instagramnya, jadi nggak cuma isinya jualan aja, pasti kan kita juga boring ya kalau ngeliat suatu Instagram tapi yang mostly isinya cuma jualan aja, jadi kita memang harus sharing information di dalamnya gitu. Aku lanjut Iya, lagi ya. bener. Nomor Lanjut, Kak. 5, action. Action. Benar. Yang susah ini actionnya, Karena Kak. banyak nih sekarang penyakitnya millennials buat matrix, buat perencanaan tapi nggak lakuin. Jadi mereka hanya melakukan matrix kayak gue pingin bikin kopi, gue pingin bikin ini, cuman nggak pernah dilakukan. Nah, action itu pun harus sangat penting. Jadi dalam artian kalau kita sudah membuat matrix kayak
oke, ini adalah satu pilot project gue untuk melakukan bisnis. Nanti kalau sudah matang, sudah tahu semuanya, lakukan itu, jangan pernah takut. Kita harus pede untuk melakukan itu. Masalahnya kalau bisnis tuh kayak ibarat kata sukses atau enggaknya kita lihat nanti. Yang penting pertamanya harus berani dulu gitu. Berani coba ya Berani Kak ya. melakukan, berani tegur. Kayak kita ibarat kata berenang. Jadi udah mau kecebur, jangan cuman apa ya, kuda-kuda aja, jadi harus langsung berenang aja. Itu tips bisnis. Yang keenam, buat perencanaan yang tadi aku bilang, matrix ya. Buat perencanaan, which is adalah planning, ya planning projectnya itu seperti apa gitu, udah harus matang, baru yang tadi kita lakukan action. Yang ketujuh, jaga reputasi, itu penting. Jaga reputasi. Karena somehow reputasi itu sangat kita jaga. Misalnya gini, pernah ada ini pengalaman pribadi dalam usahaku ya, misalnya kayak karena kan aku kebetulan produkku tidak menggunakan pengawet. Jadi kalau seandainya pengirimannya itu agak salah sedikit, misalnya kena dengan suhu yang cukup panas, dia bisa susunya bisa rusak gitu. Terus nanti kalau seandainya diterima customer dengan kondisi yang sudah tidak terlalu baik, terus kita misalnya kita komplain, ya kita harus terima dan kita harus bisa memberikan kompensasi yang lebih, bukan sesuai, bukan apple to apple lagi, tapi kita harus bisa memberikan kompensasi yang lebih untuk membuat customer tetap percaya dengan kita dan reputasi kita tidak jatuh gitu. Itu tips. Karena dalam bisnis itu pasti produk itu nggak semuanya berjalan lancar gitu aja, walaupun franchise sekalipun pasti ada cacatnya, pasti kan. Ada satu di antara 100 pasti ada yang fail, dan itu harus kita tutupi dengan cara kita memberi kompensasi terhadap customer yang ibarat kata harus dengan kompensasi yang lebih, jadi dia juga tetap menjadi loyal customer kita dan nama kita tetap baik, reputasi kita sebagai pemegang usaha juga tidak buruk gitu. Kita lanjut ke nomor 8 karena cuma 30 menit. Yang 8, tiada kata terlambat. Gak ada kata terlambat untuk melakukan suatu usaha. Itu bener banget. Karena apa? Ini gini, waktu zaman kita di lockdown, semi lockdown, ketika sekitar 3 bulan yang lalu, Adek perhatiin deh, banyak sekali sektor-sektor usaha UKM yang baru muncul di Instagram jual makanan. Setuju nggak? Benar. Ada mie frozen food, ada mie ayam frozen, ada empek-empek frozen, ada cendol, ada piscok, semuanya ada. Nah, itu menurut aku bagus banget loh, dalam artian berarti sebenarnya Indonesia nih milenial sih jiwa kewirausahaannya tinggi gitu loh. Mereka itu mau untuk melakukan, sebenarnya kan karena kemarin tidak ada kerjaan, dan bukan tidak ada kerjaan, dalam artian karena di rumah terus, jadi kan ada space waktu yang panjang kan. Jadi kreativitas mereka muncul. Apa nih yang kira-kira bisa kita perbuat? Akhirnya muncullah itu yang namanya mie ayam frozen, muncul lagi banyak banget makanan-makanan yang di-selling pada saat itu. Nah, itu yang tadi bisa aku analogikan, tiada kata terlambat untuk melakukan kewirausahaan. Apapun itu yang ada di passion kamu, lakukan, terus buat matriksnya, dan action. Harus action. Kalau nggak action, sampai kapanpun nggak akan terjadi. Nggak akan jalan. Gitu. Jadi memang harus ada action. Lanjut lagi ya. Yang 9 ya. Oke, yang 9 itu waspada terhadap sikap kita sendiri. Nah, kadang itu founder itu mempengaruhi sifat usaha dari usaha itu sendiri. Misalnya gini, karakter founder itu misalnya yang satu cuek dengan bisnisnya, yang satu peduli dengan bisnisnya. Nah, kita harus menjadi seseorang yang peduli. Ibarat kata kita merawat bisnis seperti merawat anak. Dari kecil sampai dia besar, diberi makan, diberi vitamin, dilindungi, dijaga reputasinya, jangan sampai jatuh. Bagaimana cara kita memprotek dia sebisa mungkin. Nah, menurut aku, kita harus betul-betul menjadi founder yang pertama humble.
Jangan pernah tinggi hati. Karena kalau Ambil. seandainya kita merasa kayak, udahlah gampang, nggak ada kompetitor, kita habis. Kita diserang dari banyak kanan kiri kompetitor itu pasti Pihak ada. ya. Karena bisnis itu kompetitor itu seperti jari telunjuk dan jari tengah, tidak akan pernah terpisahkan. Gitu. Jadi memang kita harus betul-betul melawan ego kita sendiri untuk membesarkan usaha kita. Gitu. Ya, Lanjut ke nomor benar. 10. Lanjut. Terakhir Yang ya. 10 tips dari aku yang terpenting adalah inovasi dan berkarya. Itu penting banget. Inovasi. Harus Ya. berinovasi. Harus banget berinovasi. Karena dengan adanya era globalisasi, dengan adanya sekarang globalisasi udah cukup masif ya menurut aku. Dan kalau seandainya kita tidak berinovasi, stuck di situ aja, yang namanya kompetitor itu pasti akan mengejar bagaimana caranya bisa untuk membalap pasti ada saingan. Apa yang punya kita? Membalap bisnis kita kayak, oh ini Iya, loh, dia misalkan kayak hotel, ini loh hotelnya punya ini, oh gue harus lebih oke, nih. gue harus bikin yang seperti itu juga. Benar. Tapi bisa lebih gitu. Betul. Oh mungkin gedungnya lebih tinggi lagi, kayak gitu. Jadi memang harus kita melakukan inovasi, terus berkarya, terus intinya kita menginovasi produk lah gitu. Kadita cukup inovasi, aku bisa mengetahui karena dia tahu kalau walaupun franchise tapi dia akan mengambil misalnya Häagen-Dazs nih, dia akan ngambil rasa-rasa yang menurut dia memang top one-nya di Jakarta atau misalnya di daerah-daerah tertentu gitu. Kadita keren banget bisnisnya. Iya, terus nanti tiba-tiba ada keluar banana ice cream kan dari Häagen-Dazs. Nah, itu salah satu inovasi. Itu yang bisa membuat kenapa dia bisa lebih sustain dari ice cream yang lain gitu. Karena dia membuat kayak misalnya cafe, ya kan, kalau kita lihat di beberapa outlet Häagen-Dazs itu ada beberapa cafe yang dia tidak hanya menawarkan menu ice cream saja, cuman mereka menawarkan juga kayak misalnya ada banana split, terus juga ada misalnya coffee with ice cream. Jadi inovasi dan berkarya itu yang membuat bisnis bisa bertahan dan sustain gitu. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Ya, ayo teman-teman, siapa yang mau tanya? Nika, ada dari Anastasia Maria. Biar bisa percaya diri, tuh Kak. Please, biar bisa percaya diri. Oke. Oke, tadi percaya diri itu karena aku bilang self promotion ya. Ini kan hubungannya dengan marketing. Pertama itu dia aku bilang balik lagi dengan apa yang kamu promosikan. Misalnya kamu mempromosikan suatu hal yang baik, alam itu akan ikut berkonspirasi untuk membantu diri kamu untuk percaya diri untuk mempromosikan itu gitu loh. Jadi berpikir positif itu sangat penting. Dan percaya diri itu dihasilkan dari pemikiran kita yang positif. Terus juga jangan malu jualan. Please. Ini kata-kata untuk millennials, jangan pernah malu. Millennial. Sekali itu kamu jualan ikan teri, that's business. Serius. Iya benar Kak. Orang ada buat jualan. Ada Kak penjual leker di Kota Semarang gitu kan. Itu ini loh Kak, dia leker tuh kan murah banget ya Kak. Tapi BCA bisa prioritas loh Kak. Iya, maka itu dia. Jadi sekecil apapun atau apapun itu produknya, sebenarnya adalah intinya kita harus konsisten, hargai proses, tidak perlu malu, self promotion, confidence, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar gitu. Iya, benar ya kuncinya banget. Tadi berpikir positif. Kalau kita mikirnya kayak aduh gue mau jualan tapi malu, pasti kan otomatis kita tidak ada confidential kita pasti kan akan menurun. Itu kan kembali lagi ke self psychology kan. Tapi ketika kita punya positive thinking, terus kita percaya bahwa oke, gue mau jualan, gue pingin ini bisa
bisa sampai ke orang, message yang gue sampaikan itu nanti akan terbentuk sendiri gitu. Gitu sih kalau sesuai pengalaman aku ya. Benar-benar. Gitu. Hajar Ble kalau mau ini sih, kalau mau jualan jangan pernah takut untuk Pokoknya melakukan harus action dan pol-polan ya jangan Kak ya. iya dong, jangan pernah malu. Apapun yang kamu jual, apapun yang kamu bikin menjadi pilot project kamu, jadi kita nggak bisa bilang pilot project itu misalnya harus kayak batu bara, tambang, bla 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 bla, enggak. Walaupun kayak cuman misalnya, let's say jual batu alam aja, tapi kan mungkin untuk orang lain itu menjadi needs, ya enggak? Benar. Karena Apalagi kalau yang suka gitu iya kan. benar, everything kayak misalnya batuan aja untuk di akuarium, batu untuk ditaruh di rumah. Tapi menurut dia kayak mungkin ada sebagian orang, aduh gue jualan batu malu nggak ya gitu. Jadi memang kita nggak boleh menganggap produk yang kita jual itu adalah hal yang kecil. Kita harus hargai Benar. setiap proses apa yang kita jual gitu. Benar tuh guys. Intinya Everything percaya start diri. from a little things. Tuh. Segala Tuh suatu penonton. hal yang besar nggak ada yang jadi besar. Contohnya manusia. Manusia hidup bermetamorfosis dari bayi menjadi ABG dulu, terus jadi dewasa, baru menjadi kakek nenek. Sama seperti usaha, nggak ada yang langsung besar gitu, nggak ada. Langsung besar ya Kak. Pasti semua Benar. dirintis dari ke hal nol, kecil, sampai besar gitu. Oke, nih ada siapa yang mau tanya lagi? Boleh ditanya ya guys. Malam Kak Mahalinda, biggest inspiration and idol. Thank you. Biggest. Terus Kak, nih belum ada yang nanya. Aku tanya deh. Oke. Kak, kayak misalkan kan kakak bikin pertama kali kan homemade tuh dari tangan sendiri gitu kan. Ini banyak banget kan sekarang, apalagi kakak tadi bilang kayak banyak orang-orang yang jual kayak frozen food tuh kan juga homemade, rumahan kan. Coba Kak, trik apa sih yang cocok buat orang-orang yang masih bisnisnya rumahan gitu Tadi aku udah jelasin. Pertama, di Instagram mungkin. hargain step by step. Hargain step by step. Terus self promotion, kita harus confidence. Terus udah gitu juga apa namanya, jaga reputasi. Pokoknya gini loh, intinya adalah marketing, bagaimana kita bisa konstan, confidence dalam mempromosikan produk kita. Jadi kalau seandainya ada misalnya kita ada produk A dan produk B. Yang E ini setiap hari memposting produknya. Pasti otomatis sekarang kan kita udah era digital, era Instagram, era Facebook dan semua sosial media. Kalau seandainya yang A ini terus update dan terus memberi motivasi atau memberi sesuatu informasi yang berguna untuk para customer, otomatis kan customer ini akan lari ke si A. Yang B ini pasif. Bener. Udah pernah update, terus dia juga jarang melakukan promosi atau dia jarang melakukan kayak mencari media-media, misalnya bukan media sih, maksud aku kayak kita tuh sekarang kan suka banyak apa sih namanya mitra ya, mitra yang buat diskon-diskon itu loh. Kayak boleh sebut merek nggak sama Kak Dita? Aduh, aku nggak tahu kalau. Oke, pokoknya gini, kita misalnya ada mitra-mitra yang misalnya kayak ojek online atau misalnya ada kayak non tunai yang misalnya bukan cash ya. Mereka kan biasanya kayak menawarkan kepada vendor-vendor untuk misalnya, oke, kita kerjasama, nanti setiap pembelian customernya akan kita potong berapa persen, sekian persen. Nah itu sekarang sudah bisa dilakukan di rumahan juga. Jadi nggak hanya di mall gitu. Itu bisa ya benar-benar satu acuan untuk para entrepreneur yang baru bermulai dari rumah gitu kan. Jadi misalnya kayak ada Grab atau ada ojek online yang jemput ke rumah, tapi nanti udah potongan dari mitra A sebanyak 10% cashback gitu. Itu kan menjadi menaikkan animo para customer gitu loh untuk wah enak juga nih dapet promo, siapa sih yang nggak suka diskon
Ayo, ancungkan tangan. Semua pasti suka diskon. Ha, aku aja suka Kak. Apalagi cewek-cewek Ya Kak. kan? Tapi makanya kita cari diskon kan. Benar. Nih Kalau Kak, ada ada potongan pertanyaan lagi. harga, will be happier. Benar. Gitu. Nih ada orderannya kalau misalkan lagi sepi Kak, gimana ningkatin salesnya? Nah, itu dia. Kalau seandainya dalam usaha, pasti tadi aku bilang, nggak ada yang grafiknya vertikal, nggak ada yang seperti gunung gitu, nggak ada. Pasti dia fluktuatif. Yang namanya bisnis itu pasti fluktuatif. Karena dalam artian, kadang rame, kadang kayak pandemi ini kan semua sektor usaha terkena dampaknya ya. Nggak cuman dari sektor Benar, perindustrian, ekonomi, semua juga kena. Nah, ketika kita benar. pandemi atau COVID ini mungkin agak menurun dan kadang memang turun, nah di situ dimana kita diacu atau terpacu untuk melakukan self atau product promotion yang lebih tinggi lagi. Dan kita harus melakukan kayak kerjasama dengan mitra yang lebih luas lagi. Gimana caranya harga si produk ini bisa dijangkau dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Itu namanya negosiasi. Gimana cara kita bisa bernegosiasi dengan mitra-mitra itu supaya harganya tuh apa ya, bisa lebih reasonable lah, karena dalam COVID ini kan somehow dan maybe like everybody financial itu mungkin begini sekarang kan. Jadi kita harus Benar, bisa Kak. membuat harga kita jauh lebih reasonable, bisa lebih apa namanya, kalau ada kerja sampai dengan mitra biasanya cashback atau diskon-diskon bisa jauh lebih tinggi gitu. Itu saran dari Oke. aku sih. Oke, ini dua pertanyaan lagi ya, Kak. Oke. Ntar kelamaan. Kak, aku mau tanya nih, bagaimana sih mengatur antara waktu, manage waktu nih? Ini yang Apa? memanage waktu ya. Antara bisnis sama keluarga. Oke, kalau memanage waktu itu harus agak feedback ya. Oke, kalau Iya. memanage waktu itu menurut aku kita harus agak feedback nggak sih? Enggak, udah enggak kok tadi doang. Enggak, oke. Caranya memanage waktu itu adalah, tapi ya aku feedback. Kamu di feedback nggak? Enggak. Enggak. Oh, Oke. Kalau memanage waktu itu kita harus balance ya untuk membagi kepada keluarga, misalnya juga di politik, di usaha, berteman, bersosialisasi. Jadi jangan ada yang dominan. Hari kan ada 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pinter-pinter kita bagi. Toh juga kalau seandainya usaha itu bisa kita kontrol lewat social media atau handphone. Tapi kalau keluarga otomatis pasti nomor satu yang harus kita lihat ya, perhatikan ya. iya, Kak. Benar. Oke, lanjut satu pertanyaan lagi ya, Kak. Kayaknya feedback ya? Oh, udah enggak ya? Udah enggak kalau di aku. Masih feedback nggak, Kak? Halo. Oke. Halo. Aman. Udah. Udah. Oke, lanjut. Nih Kak, ya ampun masih banyak. Nih, gimana caranya Kak biar nggak gengsi jualan? Itu tadi udah ya, udah dijawab. Udah. Kak, gimana cara Kakak memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses sampai kayak sekarang? Ide. Itu Gimana, harus Kak? support sama keluarga nomor satu. Suami harus disupport sama sahabat-sahabat. Kayaknya di aku feedback ya? Enggak ya? Udah enggak. Terus juga aku berterima kasih sekali punya lingkungan yang insya Allah mereka juga mensupport aku untuk bisa lebih maju, untuk bisa lebih, untuk tetap belajar dari mereka juga. Oke, nih Kak, satu lagi. Kak mau tanya, Kakak kalau kita usaha rumahan, kita mau ikut joinan, nah saran Kakak gimana? Mendingan gak usah join karena temenan atau tetap join?
Maksudnya gimana nih? Usaha rumahan? Jadi misalkan kayak dia usaha rumahan roti nih Kak. Nah, dia mau join sama temennya yang mungkin dia belum bisa bikin roti ini, tapi temennya bisa, terus dia mau join. Temennya belum bisa bikin Mendingan roti, pingin join sama yang belum bisa bikin roti. Gimana? kayak gini. Kok gimana? Temen kakak nih bikin usaha roti, nah kayak gitu intinya. Itu mendingan kakak join atau enggak gitu katanya. Mendingan join teman atau enggak? Tergantung, aku jawab, tergantung dari matriks yang sudah dibuat tadi. Jadi kita kalau membuat bisnis kan harus ada planning projectnya dulu. Kita lihat dulu nih, misalnya kalau seandainya misalnya kita merasa oke, dalam modal kayak gini, dalam industri rumahan sendiri, kita mampu menjalankan sendiri, aku saranin ya kita jalanin sendiri. Karena menjalankan sendiri itu untuk kedepannya lebih enak, karena nanti kan tidak ada profit, tidak ada apa ya, tidak ada intervensi bisnis di antara usaha itu sendiri. Namun kalau memang berarti cari lagi ternyata misalnya modalnya tidak masih bisa dikatakan masih kurang, ya nggak apa-apa kalau seandainya join sama temennya asal bisa komit gitu. Oh, berarti asal kalau misalkan lebih baik sendiri daripada join. Tapi kalau mau modalnya kurang, itu akan menjadi suatu pelajaran untuk kita sendiri dan menjadi tolak ukur pembelajaran kita untuk melakukan usaha. Oke. Oke Kak, nih udah 42 menit. Hehe, janjinya padahal tadi setengah jam. Sorry banget loh Kak, ini telat banget. Nggak apa-apa. Apa? Semoga bermanfaat ya. Tadi Iya. yang udah aku kirimin mudah-mudahan banyak yang nyatet. Iya, aku ya nyatet kok Kak. Nyatet, ya. Semoga aku bisa bikin bisnis. Thank you loh. Oke Kakak, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus. Iya. Terus menginspirasi banyak wanita, terus menjadi pioneer untuk melakukan short discussion atau webinar mengenai hal-hal yang memang harus diketahui orang banyak. Thank you. Oke, thank you banget juga Kak udah siapin waktunya. Masih mobile. Oh iya Kak, benar. Oke. Tuh teman-teman jangan lupa subscribe. Oke, see you Kak. Terima kasih banyak atas waktunya.